Oke, Jepret Tim balik lagi bersama dengan Radot Valen Channel. Ya, tentunya juga masih di studio Jepret Media TV sih, tapi ini perbedaannya adalah ini di channel pribadinya gua ya. Jadi hari ini gua mau ngomongin ini kan gua pas taping ini lagi off Piala Eropa ya. Jadi semua orang ngomongin Piala Eropa, gue mendingan ngomongin yang berbeda aja. Jadi gue mau ngomong tentang liga kita, dimana banyak yang bertanya-tanya artis-artis itu beli klub itu duitnya dari siapa di belakangnya gitu. Terus kenapa mereka semuanya rame-rame investasi ke bola, emang sudah semenjual itu ya. Karena kita tahu kan sekarang sejak Raffi take over Cilegon, kemudian juga yang lain mulai rame, ada Atta dengan AHPS-nya, lalu juga ada lagi katanya juga rencana Rizky Bilar ya, dan kemudian kemarin juga Mbak Im Wong sempat main ke, gue lupa PSSI apa PT LIB-nya gitu. Tapi nah ini gue mau nerangin aja sebenarnya investasinya seperti apa dan bagaimana cara mengkapitalisasi sehingga lo bisa untung gak sih kalau investasi di bola. Yang jelas untuk membeli atau men-take over atau mengakuisisi sebuah klub, terutama sekarang ramenya kan di Liga 2 ya, itu dengan pengalaman gue ketika grup Santini membeli saham dari Tranmere Rovers, itu memang jauh berbeda untuk yang didapat dan yang dibayar gitu. Jadi yang gue lihat dari pembelian tim di Liga 2 ini atau akuisisi ini, kalau di Indonesia yang pertama adalah lu beli dokumen. Jadi tidak ada aset, tidak ada aset itu bisa dibilang misalnya stadion milik sendirinya, kemudian pemain-pemain yang masih ada, lalu juga aset tempat latihan, aset berupa bangunan, benda bergerak, benda tidak bergerak, itu setahu gue bisa dibilang nggak ada. Jadi yang lo beli adalah dokumen, dimana dokumen itu menjadi bisa dihargai karena yang jelas pertama kondisi atau nama daripada klub itu. Kemudian juga dokumen itu adalah dokumen yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang ketika lo pengen bikin tim, karena ini pasti sudah terdaftar dalam PSSI, kemudian juga masuk dalam Asprof dan sudah pernah bermain. Misalnya lo beli tim Liga 2 berarti terakhir dia bermain di Liga 2. Makanya ketika Raffi membeli atau mengakuisisi Cilegon FC dan juga Atta, nah Atta lebih unik lagi karena Atta kan membeli tim yang baru juga diakuisisi gitu loh. Tapi kemudian diakuisisi lagi juga sama Atta dan PS itu. Nah, jadi mungkin kalau dalam kasus itu apakah sudah ada aset-aset yang lain gua nggak tahu. Tapi pokoknya kurang lebih kalau di Indonesia rata-rata akuisisi tim yang lo akuisisi adalah dokumennya. Baru nanti tim legal akan melakukan due diligence atau audit, sehingga kemudian hasil audit itulah yang menjadi pegangan untuk kemudian misalnya dirubah namanya dan lain sebagainya. Memang yang kemudian disayangkan adalah ketika sebuah tim ini sudah misalnya punya basis pendukung, tapi kemudian ganti nama atau malah ganti tempat, itu seperti apa. Nah itu kan yang juga banyak yang terjadi. Nah dari situ baru kemudian si pengakuisisi atau si pembeli tim ini membutuhkan uang lagi, dan ini jauh lebih besar karena akhirnya mulailah untuk mengontrak pemain. Kontrak pemain kan berarti minimal sekitar 20 sampai 24 orang. Lalu kemudian juga pelatih official, kemudian tempat latihan, sewa tempat latihan untuk base camp mereka, terus tempat tinggal para pemain,
belum lagi investasi untuk selama kompetisi berjalan, pengeluaran-pengeluaran seperti tiket, penginapan, makanan, bonus dan lain sebagainya. Jadi setahu gua kalau misalnya lu beli satu, maka untuk pengeluaran yang lain-lain tadi itu 5, jadi 1/5 setahu gua minimal. Jadi kalau lu investasi satu, maka lu harus siapin juga plus 5, jadi 6. Lo kalau investasi 2, maka lo harus siapin kali 5, berarti plus 10. Jadi kalau lo investasi 10, lo juga harus siapin kali 5, sekitar 50. Kenapa? Karena ketika lo juga beli market value-nya lebih tinggi dari sebuah dokumen tim, maka biasanya pemain-pemain juga akan mengikut gitu loh value-nya. Karena sedikit banyak pemain juga akan mengukur ini timnya di level yang mana gitu kira-kira. Jadi ada investasi untuk membeli klubnya, kemudian juga ada biaya untuk membeli klubnya, dan juga ada biaya untuk menjalankan kompetisinya. Nah kemudian bagaimana dong menghidupinya? Nah ini yang masih jadi PR kan untuk tim-tim bahkan di Liga 1, karena penghasilan terbesar kan selalu dari tiket, dari hak siar, dari tiket, dari merch, biasanya itu dari sponsorship. Nah jadi itu yang menjadi sumber penghasilan terbesar. Nah gue melihat Raffi ini memang, kalau Raffi ya menurut gue sudah memperhitungkan itu semua, dan kita bisa lihat bagaimana sponsor datang semua sebanyak yang sekarang gue dengar udah lebih dari 10 sponsor. Lalu dari sisi sponsor, lalu kemudian dari sisi tiket, udah nggak bisa nonton bola, tapi dia ternyata bisa mengemas friendly match menjadi sebuah tontonan campur dengan entertainment dan menjual sekitar 40.000 tiket. Itu yang kedua. Merchandise mungkin mereka belum jalankan, tapi dia sudah kita lihat ya, beberapa brand sudah masuk untuk aparelnya, bahkan waktu itu di awal bahkan sudah ada untuk jaketnya dan lain sebagainya. Sponsorship hak siar TV udah pasti nanti Liga 2 akan ditayangkan, sehingga hak siar TV itu akan berjalan. Jadi kalau Raffi, gue nggak ragu kalau dia akan bisa ambil untung dari investasinya dia, karena dia pasti udah pikirkan itu. Belum lagi kos-kos tambahan yang non teknis ya, mungkin yang lain yang bisa keluar juga. Tapi dari sponsorship aja menurut gue Raffi udah bisa balikin modal dari setahun ini. Nah tetapi kan pertanyaannya, apakah ini cuma sekedar trennya aja atau akan menjadi sebuah investasi yang memang berjangka panjang gitu. Nah gue berharap tentu Raffi dan teman-teman yang juga sekarang udah investasi di bola berpikirnya secara panjang, sehingga nanti mulai diperhatikan semua. Yang memang waktu itu dibilang juga kan akan ada akademi pembibitan pemain, akan ada ground training, tempat latihan, akan ada stadion. Karena dengan itu semua yang tadinya gue bilang 1/5, maka untuk yang lain-lain ini lagi, maka dari 1 juga harus disiapkan dikali sekitar 25. Karena investasi untuk membina pemain dengan akademi, lalu kemudian juga dengan tempat-tempat latihan, lalu juga kemudian membuat stadion, itu nggak murah gitu. Tapi itu yang gue pikir kalau Raffi gue nggak ragu gitu. Nah mudah-mudahan Raffi juga bisa menunjukkan cara baru untuk bagaimana sih untuk mencari pembiayaan dari sepak bola ini dibandingkan yang selama ini berjalan, apalagi di masa-masa new normal seperti ini. Dia rajanya digital, tapi juga rajanya on ground. Jadi gue pernah bilang sama dia kan, ini cara lo mulai dipakai nih. Terus jawaban dia simple banget, seperti yang udah kita tahu orangnya. Raffi itu baik banget. Dia bilang, nggak apa-apa bro, biar habitnya muncul dulu. Jadi ketika habitnya udah ada, maka industrinya pun akan ikut gede. Jadi dia bukannya malah iya nih gue diikutin, tapi malah dia senang gitu. Karena mungkin dia juga yakin ya, karena mungkin dia juga yakin yang lain kan akhirnya cuma ngikut-ngikut aja, tetap aja utamanya di gue, mungkin gitu juga ya. Tapi itu yang gue salut dari dia. Jadi itulah kira-kira pertanyaan yang pernah ditanyakan Gen FM ke gue
Jadi gambarannya 1:5 berbanding 25 lah, dengan lo mau investasi yang jauh lebih besar lagi. Jadi satu lo beli dokumennya, ya sekarang kisaran kalau Liga 2 mungkin sekitar 3 sampai 10 M lah ya. Nah, tinggal lo kali tadi gue bilang investasi untuk satu musimnya, lalu kemudian investasi jangka panjangnya lo bisa kalikan sendiri. Jadi itu kira-kira gambaran kalau lo juga punya teman atau lo sendiri punya duit atau lo pengen caloin ke teman lo, kalau mau investasi di bola kira-kira segitu. Tapi itu baru untuk 1 tahun musim berjalan untuk membeli dokumen, dan tadi untuk 1 musim. Untuk jangka panjang tadi lain lagi. Jadi ya gambarannya itulah, tinggal bagaimana lo kemudian tahu harus bleeding, harus berdarah-darahnya berapa lama, kemudian bisa mencari keuntungan berapa lama. Dan yang lebih penting lagi adalah jangan jadikan ini seperti sekedar tren untuk bikin konten di YouTube, tapi ini mudah-mudahan bahkan bisa long lasting untuk kontennya di YouTube, menjadi sebuah hal baru bahwa sportainment itu oke, dan menjadikan sepak bola Indonesia juga jadi lebih bergairah dan lebih profesional. Sekali lagi kalau Raffi gue nggak ragu, dia sudah pikirkan ini semua. Profit lossnya udah dihitung semua, yang harus dia keluarin udah dihitung semua, yang akan dia dapat gue yakin dia udah dihitung semua. Nah ketika Raffi buka jalan seperti ini, biasanya kan teman-teman yang lain juga ikutan, terutama yang seprofesi. Nah mudah-mudahan yang lain pun juga akan bisa melakukan hal yang sama, dan tidak cuma sekedar sebentar terus cabut jual lagi, karena kita butuh figur-figur seperti kalian, dimana kalian bisa berinvestasi di olahraga. Bukan cuma yang selama ini kita lihat, ngontenin mobil, ngontenin rumah. Sekarang waktunya kalian ngontenin sepak bola, tapi untuk waktu yang jangkanya panjang. Jangan cuma nanti sebentar dijual lagi, jangan bentar lagi dijual lagi. Ya nggak, Raffi? Oke Raffi, gue percaya sama lo. Dan kalau ada pertanyaan kenapa gue nggak ikutan, gitu. Gue sebenarnya ikutan freelance, diminta bantu MC, ayo, diminta jadi komentator, ayo. Tapi untuk berada di dalam, kenapa gue nggak ikutan, karena gue kan punya Jebret Media, gitu. Jadi dalam Jebret Media ini kan menjadi sebuah wadah untuk bisa secara medianya memberitakan semua tim yang ada. Apalagi kalau temen nanti butuh untuk diberitain apa, kita akan bisa beritain. Buat gue personalnya, gue diminta untuk MC, untuk apa? Ayo, gitu. Makanya gue agak sedikit berbeda sama media yang satu itu tuh, media yang itulah yang katanya banyak fans militannya itu kan. Ya. Kenapa dia tiba-tiba akhirnya nerima jadi jabatan itu gitu kan. Terus abis itu dia terima juga katanya di klub lain untuk pembinaan gitu. Karena katanya waktunya untuk berbakti apa-apa gitu. Cuma ya terus gimana dong? Kritisnya dia di sosmed kemana? Sekarang liga nggak jadi, dia balik lagi. Coba. Jadi setengah-setengah gitu loh ya. Tapi kan beda-beda orang ya. Ya beda-beda orang gitu loh. Jadi kembali lagi ke orangnya masing-masing. Jadi kira-kira itu gambaran dari gue. Untuk pertanyaan kenapa sih artis-artis sekarang banyak yang investasi di bola? Terus tadi emang pasti untung ya? Yang jelas gini, kalau bukan uang patokan untuk balik modalnya, tapi awareness dan news value, gue jamin bola itu menguntungkan. Jadi lo kalau punya duit banyak, lo cuma mau sekedar dapat pemberitaan sama sekedar dapat awareness dari orang, udah pasti lo akan dapat di bola. Udah pasti. Tinggal bagaimana ngeduitin juga dari situ. Dan ekosistemnya harus hidup semua kan. Lo nggak boleh anggap tuh pemain cuma sekedar yang penting gue bayar, udah. Jangan, pemain itu aset. Pemain harus bisa dijamin, pemain harus bisa diberikan kepastian. Makanya gue sarankan untuk teman-teman yang baru-baru beli klub, janganlah kontrak mereka setahun, tapi buktikan keseriusan lo dengan mengontrak mereka 2-4 tahun, supaya mereka juga merasa secure kalau tim ini akan long lasting, bukan untuk sementara saja. Oke guys, mudah-mudahan berguna buat kalian yang masih pikiran kemarin emang berapa sih investasinya. Ya kira-kira gue kasih gambaran segitu. Kalau Liga 1, nah itu dokumennya aja mungkin bisa berkali-kali lipat dari Liga 2, dokumennya aja. Jadi lu bisa ngira-ngira sendirilah.